Untuk soal yang kedua dan seterusnya akan kita bahas di video kali ini, yaitu program linier part 2. Soal yang kedua, kita baca dulu soalnya. Suatu area parkir mempunyai luas 1760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi. Daya tampung daerah parkir masing-masing 200 kendaraan. Kita tulis dulu ya. Karena luasnya tersedia 1760, karena semuanya meter persegi, jadi nggak harus kita rubah kesatuan yang lain. Mobil kecil 4 meter persegi, mobil besar adalah 20 meter persegi. Daya tampung daerah parkir masing-masing 200 kendaraan. Artinya untuk mobil kecil dan mobil besar itu daya tampungnya adalah 200 kendaraan. Jadi ini mirip seperti yang soal pupuk tadi di soal pertama. Kalau ini kosongin dulu ya, ini 200. Jadi jumlahnya adalah 200. Berarti mobil kecilnya adalah X dan mobil besarnya adalah Y. Jadi ini kita tulis X dan Y. Oke, kita tulis dulu di sini fungsi kendala 4X. Jadi nulisnya mendatar gini ya bacanya ya. Ditambah 20Y 1760. Yang satu lagi X dan Y itu 200. Nah, kita mau cari tahu tanda pertidaksamaannya. Mempunyai luas 1760 meter persegi. Luasnya cuma 1760 meter persegi. Artinya tandanya adalah apa? Kurang dari sama dengan. Kenapa? Kalau lebih dari 1760 nggak ada tanahnya ya. Luas tanahnya cuma 1760. Jadi 1760-nya juga ikut, maka ada sama dengannya. Lalu daya tampung daerah parkir masing-masing adalah 200 kendaraan. Artinya cuma bisa maksimalnya 200 kendaraan. Berarti sama ya, kurang dari sama dengan. Jadi maksimalnya adalah 200. Oke, ini boleh disederhanakan. Yang atas boleh sama-sama dibagi 4. Berarti ini X. Ini adalah 5Y. Kurang dari sama dengan 176 bagi 4. Berarti 4, 16. Berarti 440. Ya, semuanya bagi 4. Oke, kita udah dapat pertidaksamaannya. Ini pertidaksamaan yang pertama, ini pertidaksamaan yang kedua. Seperti di contoh soal yang pertama tadi, kita cari tahu dulu titik-titiknya untuk persamaan 1 dan untuk persamaan yang kedua. Kita tulis dulu. Untuk persamaan 1 dulu ya. X ditambah 5Y sama dengan 440. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya adalah 5Y sama dengan 440. Y-nya 440 dibagi 5. Berarti 88. Lalu kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya adalah 440. Maka titiknya untuk yang pertama ini adalah 440,88. Oke, lanjut untuk yang persamaan kedua. X plus Y sama dengan 200. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya adalah 200. Kalau Y-nya 0, X-nya adalah 200. Berarti yang ini titiknya adalah 200,200. Oke. Nah, untuk fungsi tujuannya kita baca lagi nih. Jika dalam 1 jam tidak ada kendaraan yang datang dan pergi, biaya parkir untuk mobil kecil 2.000 per jam dan mobil besar 5.000 per jam. Oke, berarti fungsi tujuannya atau f(x, y) itu adalah 2000x karena mobil kecil adalah x dan
5000Y. Nah, ini fungsi tujuannya. Yang kita cari nanti adalah nilai maksimumnya. Maksimum. Sebelum kita gambar ke bidang kartesius, nah di sini Ibu mau memberitahu, tadi kan udah ada dua tuh pertidaksamaan linearnya, ada dua pertidaksamaan yang lain. Karena di sini nilainya adalah positif semuanya, maka X-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi X-nya nggak boleh negatif dan Y-nya juga tidak boleh lebih dari sama dengan 0. Ini adalah pertidaksamaan yang ketiga dan pertidaksamaan yang keempat. Jadi kita punya 4 pertidaksamaan. Sekarang kita akan gambar di bidang kartesius. Oke, nah di sini Ibu sudah buat gambarnya. Ini titik 440. Berarti ini garis yang pertama ya. Lalu di sini adalah 88. Untuk garis yang kedua itu 200 dan 200. Nah, ini gambarnya ya. Sekarang kita mau tentukan daerah arsirannya. Tadi ada 4 pertidaksamaan ya, ada X plus 5Y kurang dari sama dengan 440. Lalu ada X plus Y kurang dari sama dengan 200, ini yang kedua. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 karena semuanya berada di bilangan positif. Nah, tanda ini, dua ini, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, artinya nanti batas arsiran kita itu ada di sumbu X dan sumbu Y. Jadi nggak boleh lebih dari sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini patokannya gitu ya. Oke, kita akan cari arsirannya. Untuk yang pertama, karena 0 kurang dari sama dengan 440, benar atau salah? Benar ya, karena benar berarti mendekati 0. Ingat, arsirnya nanti DHP-nya tetap batasannya adalah sumbu X-nya di 0 dan sumbunya juga di 0. Kalau arsir nggak apa-apa, kita agak lewatkan dari 0, nggak apa-apa, supaya jelas arsirannya. Nah, yang kedua, 0 kurang dari sama dengan 200. Benar atau salah? Benar ya, karena benar juga berarti mendekati 0. Kita arsir ke bawah. Oke, nah sekarang mana DHP-nya? Yang dilewati oleh kedua garis, kedua arsiran. Sini cuma satu ya, cuma yang coklat, ini cuma yang pink. Nah, kalau yang bawah ini tidak masuk DHP karena tadi apa patokan kita di X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Maka yang daerah negatif ini tidak termasuk. Maka DHP-nya adalah yang ini. Nih, membentuk trapesium. Terus dulu ya, DHP. Ada 4 titik. Ini titik yang pertama, 2, ketiga, dan keempat. Nah, titik-titik ini yang disebut sebagai titik pojok. Baik, di sini sudah Ibu tampilkan lagi gambarnya. Nah, jadi ini tadi DHP-nya yang ini ya. Ini DHP, ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. Nah, tadi di sini adalah 88 ya. Maka, untuk titik yang pertama ini adalah 0,0. Yang kedua adalah 200,0. Yang ini adalah 0,88. Nah, sekarang kita mau cari tahu yang ini. Untuk mencari tahu ini titiknya adalah X, Y-nya berapa, berapa, kita gunakan metode L-sub atau eliminasi substitusi. X plus 5Y kurang dari sama dengan 440
X plus Y. Saat mencari L sub ini boleh kalian ganti dengan sama dengan ya, supaya lebih mudah. Sama dengan 200. Nah, ini karena X nya sudah sama ya, jumlahnya sama-sama 1, boleh langsung kita kurangkan saja, langsung kita eliminasi X nya. Berarti 4Y sama dengan 440 dikurang 200 adalah 240. Berarti Y nya 240 dibagi 4 sama dengan 60. Berarti ini 60 ya Y nya. Berarti X nya adalah, kalau Y nya 60, ini 200, berarti X nya sama dengan 200 kurang 60. Kita substitusi ya Y nya ke persamaan ini. Berarti 200 kurang 60 adalah 140. Nah, berarti titiknya untuk yang ini 140,60. Setelah dapatkan semua titik pojoknya, ternyata ada 4 ya. Kita bisa uji titik pojok ke fungsi objektifnya ya. Setelah kita mendapatkan 4 titik pojok tadi berdasarkan grafik, kita tuliskan dulu di sini ada 0,0, 200,0, lalu ada 140,60. Yang terakhir adalah 0,88. Ini boleh acak ya, kalian nuliskannya, yang penting titiknya adalah benar. Lalu kita mau substitusikan ke fungsi tujuan atau fungsi objektifnya. Tadi karena biaya parkir untuk mobil kecil adalah 2000, maka 2000X, dan untuk mobil besar adalah 5000, berarti 5000Y. Karena ini titik yang pertama adalah 0,0, berarti ini pasti 0 ya. Berarti dianggap tidak ada mobil kecil dan mobil besar yang datang. Kalau hanya mobil kecil yang datang sebanyak 200 kendaraan, berarti ini 2000 dikali 200. 2000 dikali 200 adalah ini 400.000 rupiah. Nah, sekarang kalau yang ini dulu ya, ini yang lebih mudah karena mobil kecilnya nggak ada, yang datang hanya mobil besar saja. 88 dikali 5 berarti 440.000. Nah, sekarang kalau yang ini nih, kalau mobil kecilnya yang datang adalah 140, berarti dikali 2000 berarti 280.000 ya. 280.000 ditambah 60.000 kali 60 kali 5.000, maaf ya, berarti 300.000. Berarti ini kalau dijumlah adalah 580.000. Nah, tadi soal tadi kita diminta untuk mencari pendapatan maksimum. Nah, ternyata pendapatan maksimumnya adalah satu hari kalau tidak ada mobil kecil dan mobil besar yang datang dan pergi, maksimalnya adalah 580.000 dengan rincian 140 mobil kecil dan 60 mobil besar. Nah, ini ya, berarti jumlahnya pendapatan maksimumnya adalah 580.000 rupiah. Kita lanjut ke soal yang terakhir untuk video ini ya. Contoh soal yang ketiga. Pak Sunu seorang pedagang kaos. Ia ingin mengisi toko dengan paling sedikit 24 kaos lengan pendek dan paling sedikit 30 kaos lengan panjang. Toko tersebut hanya dapat menampung 120 potong kaos. Jika harga kaos lengan pendek 20.000 dan harga kaos lengan panjang 30.000, tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Sunu. Nah, di sini kalau kita misalkan X-nya sebagai kaos lengan pendek dan Y-nya sebagai kaos lengan panjang, maka kita bisa buat fungsi kendalanya
berdasarkan cerita ini. Mengisi toko paling sedikit 24 kaos lengan pendek. X, karena paling sedikit berarti dia harus lebih besar sama dengan 24. Jadi 24 boleh, tapi minimal 24. Berarti harus lebih dari 24, misal 25, 26 dan seterusnya. Untuk Y-nya sama nih, paling sedikit 30 kaos. Berarti lebih dari sama dengan 30 kaos ya. Jadi dia harus lebih dari 30, misal 31, 35, 40 atau dan seterusnya. Toko tersebut hanya dapat menampung 120 potong kaos. Berarti kaos lengan pendek ditambah kaos lengan panjang itu maksimalnya 120. Berarti karena maksimal kurang dari sama dengan 120. Nah, ini fungsi kendalanya ya. Jika harga kaos lengan pendek 20.000, nah ini berarti fungsi tujuan atau boleh juga kita sebut dengan fungsi objektif. Adalah 20.000 X ditambah 30.000 Y. Nah, lambang dari fungsi tujuan tadi adalah fx, y. 20.000 X ditambah 30.000 Y. Nah, untuk membuat garisnya di bidang kartesius, ini sudah pernah ya ada contohnya di video sebelumnya. Yang di sini X lebih dari sama dengan 24. Artinya nanti di 24 kita garis tegak. Ya. Untuk Y lebih dari sama dengan 30, titikan di 30 lalu garis mendatar. Nah, untuk yang ini kita cari titiknya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 120. Kalau Y-nya 0, X-nya adalah 120. Berarti titiknya nanti di 120, 120. Yuk kita buat bersama-sama bidang kartesiusnya. Nah, di sini Ibu sudah gambarkan bidang kartesiusnya. Ya, di sini ada titik yang pertama tadi, ini yang pertama ya. Tadi adalah X lebih dari sama dengan 24. Ini 24-nya di sini. Lalu garis tegak. Di sini adalah Y yang kedua ya. Y lebih dari sama dengan 30. Dan yang ketiga ini adalah yang ketiga ya, X ditambah Y kurang dari sama dengan 120. Oke, kita mau arsir. Yang pertama dulu, X lebih dari sama dengan 24. Berarti 0 lebih dari sama dengan 24. Salah ya. Karena salah, berarti arah arsirannya adalah menjauhi 0. Ini ya garisnya. Nanti kita arsir ke sini. Oke. Yang kedua, Y lebih dari sama dengan 30. Y lebih dari sama dengan 30. Kalau 0 lebih dari sama dengan 30, benar atau salah? Salah juga ya, karena salah berarti menjauhi 0. Kita ganti garisnya. Oke. Yang ketiga, X plus Y kurang dari sama dengan 120. Berarti 0 kurang dari sama dengan 120. Benar atau salah? Benar. Nah, karena benar, dia mendekati 0. Berarti arsirnya ke bawah ya. Kita arsir. Nah, daerah mana nih yang dilalui oleh ketiga garis ini? Ini hanya biru dan kuning, yang ini hanya merah muda ya, yang ini hanya kuning, yang bawah ini hanya 2, biru dan merah muda. Ternyata DHP-nya ada di sini. Nih, segitiga ini ternyata dilewati oleh daerah biru, daerah yang merah muda, dan daerah yang
kuning. Nah, berarti ini DHP-nya DHP. Membentuk sebuah bangun datar segitiga. Titiknya apakah sudah bisa kita ketahui? Yang ini, dan yang ini. Yuk kita cari tahu bersama-sama berapakah titik potong dari garis yang ini. Ini berpotongan ya, 2 garis. Yang ini juga berpotongan antara garis yang ini dan garis yang ini. Yang ini juga perpotongan antara garis yang ini dan yang ini. Yuk kita cari tahu bersama-sama berapakah koordinat dari titik-titik pojok DHP grafik ini. Oke, tadi ada 3 titik pojok ya. Nih Ibu tampilkan lagi. Ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Tadi garis yang ini adalah X lebih dari sama dengan 24. Yang ini Y lebih dari sama dengan 30. Dan yang ketiga ini adalah X plus Y kurang dari sama dengan 120. Oke, kita cari tahu ini garis yang ini berapa koordinatnya, yang ini berapa koordinatnya, dan yang ini berapa koordinatnya. Kalau yang ini kelihatan ya, ini tadi kan 24, ini 30. Berarti yang pertama ini adalah 24,30. Sedangkan yang ini berapa nih? Boleh nggak dikira-kira? Yang ini X-nya belum tahu ya, tapi Y-nya udah ada nih. Y-nya 30. Kita tulis dulu titik, 30 untuk Y-nya. Nah, yang ini X-nya udah ada nih 24, tapi Y-nya belum tahu. Berarti titik. Oke, garis yang ini itu adalah garis yang pertama ya. Lalu yang ini yang kedua, ini yang ketiga. Kita mau cari tahu dulu yang ini adalah perpotongan garis antara garis yang kedua dengan yang ketiga. Berarti ini kita tulis persamaan garis 2 dan 3. Yang kedua adalah Y sama dengan 30. Yang pertama X plus Y sama dengan 120. Karena Y-nya udah ada, kita substitusi aja. Berarti X tambah 30 sama dengan 120. Berarti X-nya sama dengan 120 dikurang 30 sama dengan 90. Kita tulis ya di sini 90. Ini sebenarnya kelihatan ya dari koordinatnya, cuma kita mau make sure benar nggak ini di antara 80 dan 100 adalah 90. Ternyata benar ya setelah kita substitusikan persamaan garis 2 dan 3. Sekarang kita mau cari tahu yang ini. Ya, ini adalah perpotongan garis 1 dan 3. X sama dengan 24, X tambah Y sama dengan 120. Berarti 24 ditambah Y sama dengan 120. Berarti Y sama dengan 120 dikurang 24. Berarti sama dengan berapa? 120 dikurang 24 berarti 96. Berarti ini 24,96. Kita udah dapat nih garis titiknya 24,96, 24,30 dan 90,30. Nah, sekarang kita mau cari tahu nilai maksimumnya atau keuntungan maksimum yang bisa diperoleh oleh Pak Sunu itu berapa dengan cara mensubstitusi titik-titik pojok ini ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, sekarang kita mau uji titik pojok ya, langkah yang terakhir. Jadi step yang terakhir adalah tadi titiknya 24,96, 24,30 dan 90,30. Kita substitusi satu persatu. Yang pertama dulu ya. 24 kali 20.000 berarti 480.000 ditambah 96 kali 30 berarti 96 kali 3 63 18 9 kali 3 27 berarti 288 288 0 1 2 3 berarti 2880 ditambah 480 0 16
9 tambah 4 3, berarti ini adalah 3.360.000 rupiah. Lalu 24 kali 20.000 masih sama ya, 480.000. Lalu 30 kali 30 itu 900.000. Jadi 48 tambah 90, 1.380.000. 90 kali 20, 1.800.000 ya, 18. 9 kali 2 18, 3 kali 3 9, 900.000. Berarti 18 tambah 9, 8 tambah 9 7, berarti ini 2.700.000. Nah, sekarang penghasilan maksimumnya diperoleh di mana? Di sini ya. 24,96 dengan berarti penghasilan maksimum adalah 3.360.000 dengan yang dijual adalah 24 kaos pendek dan 96 kaos panjang. Oke, jadi kalau kita mau ringkas langkah-langkah mengerjakan soal program linier adalah ini langkah-langkah ya. Langkah mengerjakan soal PROGLIN. PROGLIN ini singkatan dari program linier ya. Yang pertama adalah membuat fungsi kendala dan fungsi tujuan. Yang kedua, mencari titik-titik pada fungsi kendala. Yang ketiga adalah menggambar grafik, lalu mencari DHP. Setelah mendapatkan DHP, yang keempat kita mencari titik pojok. Nah, tadi kalau ada yang perpotongan garis ya, perpotongan 2 garis, itu gunakan metode L-sub atau eliminasi substitusi. Yang kelima adalah mencari nilai optimum fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, caranya adalah substitusi titik pojok ke fungsi tujuan. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan mau nilai yang maksimum atau nilai yang minimum tergantung dengan permintaan dari soal. Jadi ada 5 langkah-langkah mengerjakan soal program linier. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan ke ibu di grup WhatsApp masing-masing kelas. Karena di minggu lalu kita nggak ada tugas ya. Di minggu ini Bu Nindi punya 2 tugas latihan. Soal yang pertama ini mencari atau membuat model matematikanya saja. Jadi seperti contoh soal 2 contoh soal yang ada di awal video tadi. Yang nomor 2 ini adalah mencari berapa banyak rumah tipe A dan B yang harus terjual agar dapat memperoleh keuntungan maksimum. Nah, ini berarti nilai maksimumnya yang harus dicari. Oke, kalau ada
pertanyaan, boleh kalian tanyakan ke ibu. Kalau misalnya nggak ada yang bertanya, berarti ibu anggap kalian sudah mengerti dan sudah memahami materi yang ada di dalam video ini. Jadi jangan malu untuk bertanya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.